Halo semuanya, berjumpa dengan saya Imade Bagas, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah, hal yang udah gak asing lagi bagi kalian, dan mungkin kalian juga udah bosan dengar tentang pencemaran tanah. Ya, pencemaran tanah ini hal yang udah nggak bisa disepelekan lagi dan hal yang nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Yang dimana pencemaran tanah ini bisa menyebabkan efek yang kerusakannya sangat besar bagi bumi kita tercinta ini. Lalu apa sih efeknya bagi bumi kita tercinta ini? Ya, sebelum masuk ke situ saya akan jelaskan dulu tentang pencemaran tanah. Ya, pencemaran tanah itu adalah suatu kondisi ketika bagian permukaan atau bahkan bagian dalam tanah itu tercemar oleh polutan atau kontaminan yang bisa merusak tanah itu sendiri. Lalu apa sih menjadi faktor-faktor kenapa tanah ini bisa menjadi rusak gitu? Ya, faktornya itu udah banyak lah. Yang pertama, ya limbah organik gitu. Ya, limbah organik mungkin kalian udah pada tahu lah. Limbah organik itu sebenarnya gampang diuraikan. Lalu kenapa bisa nyebabin pencemaran tanah juga? Ya, kalau limbah organiknya kebanyakan ya tanah juga bakal ikut tercemar dan rusak dong. Lalu ada limbah organik ini kebalikan dengan organik, yang dimana limbah organik ini ya sulitlah diuraikan gitu, butuh waktu yang sangat lama, berpuluhan tahun gitu. Yang dimana limbah organik ini bakal membuat tanah itu jadi rusak, jadi tercemar gitu. Lalu kalian bertanya-tanya, kenapa limbah organik nggak dibakar aja? Ya, kalau dibakar mungkin bakal lebih cepat habisnya, tapi kan bakal nyebabin pencemaran udara dong. Dan lalu ada limbah pertanian. Nah, kalian bingung juga nih, kok pertanian berhubungan dengan pencemaran tanah? Kan bertani, bercocok tanam. Ya, karena biasanya kegiatan pertanian itu berhubungan dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia lainnya gitu. Yang dimana dua hal ini yang bisa membuat tanah itu jadi tercemar dan rusak gitulah. Lalu ada kebakaran tanah gitu. Kebakaran tanah ya kalian tahu sendiri, itu hal yang udah sering banget terjadi akhir-akhir ini gitu. Dan kalian mungkin kalau lihat berita ya tahun-tahun ini atau tahun-tahun kemarin tuh kalian udah sering banget dengar tentang kebakaran hutan gitu. Yang dimana kebakaran hutan ini bisa nyebabin hutannya itu jadi selain gundul, nyebabin tanahnya itu sulit untuk ditanami pohon karena zat-zat dalam tanahnya itu sudah mati terbakar oleh api gitu. Dan kalian udah tahu kan faktor penyebab pencemaran tanah gitu. Lalu kalian tanya lagi dong, apa nih dampak pencemaran tanahnya itu? Nah, dampak pencemaran tanahnya itu pasti yang pertama itu ada dampak ekosistem dan bisa menyebabkan tanah itu kurang subur gitu. Yang dimana kalau tanahnya kurang subur kan pasti sulit itu untuk ditanami tumbuh-tumbuhan gitu kan. Yang dimana kalau tumbuh-tumbuhan sulit ditanami, sulit ada gitu ya, dampaknya ke ekosistem itu sangat gede banget ya. Kalian udah pada tahu lah kalau perannya tumbuhan bagi ekosistem tuh kayak mana, besar banget gitu. Lalu ada penyebab untuk manusia gitu. Kalian bingung kan, pasti kalian udah nyari kenapa pencemaran tanah bisa menyebabkan hal yang sangat fatal bagi manusia atau bagi kita sendiri gitu. Kalian mungkin udah sering banget melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tanah gitu. Ya, kita kecil dulu aja sering banget main-mainan dengan tanah, atau bahkan mungkin nyari cacing dalam tanah gitu. Jadi kadang kita tuh asal gitu kan, nggak tahu gitu ini tanah tercemar atau bukan gitu kan. Yang dimana kalau kita nyentuh tanah tercemar itu kita bisa kena penyakit-penyakit kayak ruam, lalu penyakit-penyakit kulit, penyakit-penyakit kayak mual, diare, muntah-muntah, atau bahkan kita juga bisa kena gangguan pernapasan gitu. Dan itu sangat parah banget. Dan makanya dari itu kalian harus sadar tuh untuk menjaga tanah kita untuk biar bumi kita ini aman, sejahtera, bisa ditinggali untuk anak cucu kalian, untuk hewan kalian gitu. Dan hanya itu saja, saya Bagas. Sampai jumpa lagi, terima kasih.